Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama Ustadz Sunarto. Pada hari ini kami akan membahas tentang firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniya taqsyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hada. Shadaqallahul azim. Dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang isinya adalah Allahu nazzala ahsanal hadis. Allahu, adapun Allah, nazzala telah menurunkan ahsanal hadis pada sebaik-baiknya cerita. Allah itu adalah zat yang menurunkan sebaik-baiknya cerita, sebagus-bagusnya cerita, sebagus-bagusnya kalam, yaitu kitab maksudnya kitab Al-Quran, mutasyabiha yang serupa. Terkadang firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran terkadang ada yang serupa, masanya yang diulang-ulang. Ini memang sudah merupakan hak prerogatif Allah. Allah itu terkadang mengulang-ulang isi firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Terkadang dalam surat Al-Baqarah ada firman Allah yang mirip dengan surat-surat yang lain. Kadang ada dalam surat Ali Imran, kadang ada surat Taubat. Ini Bapak Ibu sekalian, itulah sebaik-baiknya cerita. Meskipun diulang-ulang itu tetap itu mengandung makna yang luhur. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita membaca Al-Quran. Quran itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Umpama kita sudah khatam membaca buku tentang apa, tentang ilmu apa atau tentang cerita sesuatu, kemudian kita membaca lagi, terkadang kita malas. Wah, saya sudah membaca, saya sudah khatam. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan kitab suci Al-Quran ini sangat berbeda. Kita meskipun baru sampai ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah diulang-ulang, itu nggak ada bosannya. Masih enak lagi, masih enak saja Bapak Ibu sekalian, masih nikmat saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada bedanya antara bacaan yang kemarin kita baca diulang-ulang sampai yang akan datang kita ulang-ulang juga, tidak ada bedanya. Semuanya itu sama, nikmatnya sama, dan kita tidak akan bosan mengulang-ulang firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Karena memang
kitab suci Al-Quran adalah sebaik-baiknya cerita. Sebaik-baiknya cerita adalah kitab suci Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain itu tidak sama. Kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, satu hurufnya itu Allah berikan pahala 10 kebagusan. Contohnya kita baca alif lam mim, alif lam mim, alifun alif harfun satu huruf, walamun dan lam harfun satu huruf, wa mimun dan mim harfun satu huruf. Berarti membaca alif lam mim saja itu mendapatkan pahala 3 huruf. 3 huruf kali 10 kebagusan, sudah 30 kebagusan. Apalagi kalau kita 1 juz, 2 juz per hari, tinggal ngalihkan saja. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita target bisa khatam bacaan Al-Quran 30 juz. Itu Bapak Ibu sekalian, dari bacanya saja itu Bapak Ibu sekalian, pahalanya sangat pol. Dari bacaannya saja. Belum lagi kalau kita tahu makna dan keterangannya. Kalau kita kerjakan, kalau kita dalami, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah, petunjuk jalan menuju rahmat Allah, petunjuk jalan kebenaran agama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mencari kebenaran, maka bacalah kitab suci Al-Quran. Belajarlah untuk bisa memahami makna dan keterangannya dari kitab suci Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah membaca sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya. Kemudian mengkaji, mempelajari ayat demi ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kita secara tidak langsung dinasihati oleh Allah. Secara tidak langsung dibimbing oleh Allah langsung. Secara tidak langsung kita akan mengetahui perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta kepada Allah, begitu Allah perintah, kita langsung kerjakan dengan sepol kemampuan. Kalau kita cinta kepada Allah, kita langsung mendapatkan cerita, kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Cerita tersebut kita ambil hikmahnya, hikmahnya untuk kehidupan kita yang sekarang ini. Kita ambil pelajarannya. Ternyata yang namanya orang iman itu seperti itu, ya kan? Harus berjuang melawan hawa nafsu, harus sabar menghadapi cobaan, ya, harus kuat keimanannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita cinta pada Allah, begitu membuka Al-Qur'annya kita kaji, itu larangan dari Allah langsung kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Tidak alasan-alasan lagi. Kalau memang itu larangan, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, taka syairu gemetar minhu dari Quran, juludun kulit. Artinya itu kulitnya itu merinding, ya. Bulu kuduknya itu berdiri. Ketika Quran itu dibaca, ya, maka akan merinding, ya, bulu kuduknya, ya, akan merinding kulitnya. Siapa itu yang merinding? Yaitu adalah alladzina yakhshawna rabbahum. Alladzina, orang-orang, yakhshawna rabbahum, yang takut pada Tuhan mereka. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Quran itu dibaca, langsung bulu kuduknya merinding Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saking takutnya kepada Allah, takut
kepada Allah beda dengan takut kepada setan. Kalau takut kepada setan kadang kita lari. Takut kepada Allah bukan sama seperti takut kita kepada harimau. Takut kita pada harimau kita lari. Takut kepada Allah itu adalah kebalikannya. Bukan lari tapi semakin mendekat kepada Allah. Semakin takarub ila Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya takut kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana kamu berada. Artinya tidak hanya di masjid saja, tapi di mana saja berada. Tidak hanya ketemu sama orang iman, meskipun tidak ada orang iman di situ, kita bergaul di mana saja kita supaya takut kepada Allah. Kalau itu memang larangan, kita harus jauhi. Ya. Kita boleh bergaul dengan siapa aja, tapi jangan sampai kita terbawa arus. Kita harus punya rambu-rambu. Kita harus punya rem yang pakem. Manakala itu larangan, jangan dikerjakan. Manakala itu maksiat, jangan dikerjakan. Summa talinu juluduhum, kemudian lemah juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah, pada ingat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya lemah di kulit mereka, kulit kita, dan lemah hati kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita langsung mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dinasihatkan oleh Allah, kita langsung mengikuti. Hati kita langsung menjadi hati yang lemah. Artinya ngikutin apa itu. Kalau itu perintah dari Allah kita kerjakan, kalau larangan kita jauhi. Kalau cerita kita yakini. Itu namanya orang yang mengikuti petunjuk dari Allah. Dalika hudallah yahdi bihi may yasha. Dalika, demikian itu, hudallah, petunjuknya Allah. Yahdi, menunjukkan Allah bi dengan Al-Quran, may yasha'u, pada orang-orang yang dikehendaki. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ini mempunyai Quran banyak, meskipun kita ini mencetak Al-Quran, cetakan Quran yang sudah kita cetak itu ada berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu Al-Quran, bahkan berjuta-juta Al-Quran. Tapi kalau Allah nggak berikan hidayah, juga tidak mengetahui petunjuk dari Allah. Meskipun kita dekat dengan masjid, masjid setiap hari digunakan untuk mengkaji kitabnya Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kalau Allah nggak paling hidayah, juga masih belum mengetahui petunjuk Allah, tidak mau ikut dalam pengajian. Ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya petunjuk itu adalah yang memberikan adalah Allah. Termasuk kita bisa mengikuti, bisa senang dengan firman-firman Allah, bisa senang dengan mengkaji kitabnya Allah. Ini merupakan petunjuk dari Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wa may yudlilillah famalahu min had. Waman, dan barang siapa yudlilillah, yang menyesatkan Allah, famalahu, maka tidak ada lahu bagi orang, min hadin, orang yang menunjukkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah menyesatkan kepada seseorang, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menunjukkan selain Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah berupa hidayah ini mari kita perlukan, kita sempatkan, kita bersungguh, kita pegang erat-erat keimanan ini sampai akhir hayat kita masing-masing. Kalau kita bisa sampai akhir hayat kita masing-masing, menurut firman Allah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah dan utusannya Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Itulah Bapak sekalian sedikit basyiran wa nadiran dari kami
Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.